Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firnanda Widya Silviana dengan NIM 190321100099 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tutorial penggunaan software Frontier dan interpretasi dari outputnya. Dalam penggunaan analisis ini, kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, kita harus memiliki data yang akan kita cari efisiensi teknisnya. Dalam penelitian ini atau dalam kesempatan kali ini, ada 60 responden dan juga untuk data yang digunakan di sini ada nama responden diganti dengan nomor responden, lalu ada jenis data, jumlah produksi, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk dan pupuk kandang. Keseluruhan data di sini diberi kode 1 untuk cross section. Kemudian data ini ditransformasikan ke dalam bentuk len. Dan langkah selanjutnya adalah data yang sudah berbentuk len ini dipindah ke lembar yang baru dan kemudian data ini ditulis dengan 6 digit di belakang koma. Setelah itu data ini disimpan dalam folder Frontier dengan menggunakan extension ms.txt. Kemudian data ini kita tutup, data yang tidak digunakan ditutup tanpa disimpan terlebih dahulu. Setelah itu kita buka folder Frontiernya dan kita cari aplikasi Frontier, kemudian kita olah data dalam mesin Frontier. Kemudian kita ketik T, lalu 1, kemudian tulis tadi nama datanya yaitu epp.txt, kemudian epp.out. Setelah itu ketik 1, yes, kemudian 60, lalu 1 dan observasinya di sini 60. Dan data variabel independennya ada 5, kemudian ketik yes dan n. Setelah itu kita akan mencari data outputnya. Nah, di sini adalah terdapat hasil olahan dari fungsi produksi Frontier. Yang digunakan di sini adalah the final MLA estimate. Nah, yang digunakan di sini untuk menginterpretasikan data adalah the final MLA estimate untuk mencari nilai efisiensi teknis dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi. Nah, kita lihat bahwa bentuk dari MLA di sini ada kode beta 0 lalu sampai dengan beta 6. Beta 0 di sini menunjukkan konstanta dan beta 1 menunjukkan input luas lahan, beta 2 menunjukkan input benih, beta 3 tenaga kerja, beta 4 pupuk, dan beta 5 adalah pupuk kandang. Kemudian di sini ada koefisien yang menunjukkan tingkat koefisien masing-masing variabel. Dan ada juga T-rasio atau T-hitung. Sebelum menginterpretasi masing-masing dampak variabel terhadap outputnya, maka sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu apakah data yang kita punya itu cocok jika diaplikasikan untuk model Frontier. Untuk mengetahui itu, maka kita lihat nilai LR-nya. Di sini nilai LR digunakan untuk mendeteksi kasus inefisiensi ataupun tidak ada kasus inefisiensi. Hipotesisnya yaitu H0 adalah tidak terdapat kasus inefisiensi dan H1 terdapat inefisiensi. Untuk melihatnya di sini kita lihat bahwa LR adalah 0,631134558E plus 01. Artinya di sini LR testnya adalah 6,31. Dengan degree of freedom-nya adalah 2 dan tingkat kesalahan yang digunakan yaitu ada 5%. Sehingga dihasilkan nilai KP atau kode Palm adalah 5,11. Sehingga dengan demikian nilai LR lebih besar dari KP, artinya H0 ditolak. Dengan demikian, di dalam model ini terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya adalah kita melihat dari nilai gamanya. Di sini nilai gamma menunjukkan persentase error term karena inefisiensi teknis. Di sini dapat kita lihat bahwa gamma berpengaruh signifikan karena dari nilai T hitung sebesar 17,20 sedangkan nilai T tabel sebesar 2,004. Di sini dengan alfa 5% dan juga 5 variabel bebas.
sehingga dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yang artinya bahwa 94,94% error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan 5,06% disebabkan karena adanya risiko. Nilai ini diperoleh dari koefisien gamma. Nah, selanjutnya di sini masuk ke dalam uji pengaruh masing-masing variabel. Di sini masih sama menggunakan alfa 5%, sehingga tingkat T tabelnya adalah sebesar 2,004. Pada beta 1 di sini T hitung sebesar 4,691, lebih besar dari T tabel 2,004, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan, dan artinya bahwa jika variabel luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,792. Sedangkan pada beta 2 di sini T hitung sebesar 2,787, lebih besar dari T tabel 2,004, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Sehingga jika variabel benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,280. Dan pada beta 3 di sini T hitung sebesar 1,084, kurang dari T tabel 2,004, sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Untuk itu, apabila variabel tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan naik hanya sebesar 0,162. Kemudian pada beta 4 di sini T hitung sebesar min 3,956, kurang dari 2,004, sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Untuk itu, ini memiliki arti bahwa jika variabel pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,178. Pada beta 5 di sini T hitung sebesar 4,432, lebih besar dari 2,004, sehingga terjadi pengaruh yang signifikan. Untuk itu, apabila variabel pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 3,403. Selanjutnya, interpretasi yang terakhir yaitu untuk melihat efisiensi teknis. Di sini apabila efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dapat dinyatakan efisien secara teknisnya. Nah, dari data yang telah diolah di sini dapat diketahui bahwa secara keseluruhan terlihat dari min efisiensi, maka 0,852 lebih besar dari 0,8, sehingga kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani di lokasi tersebut efisien secara teknis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.